Coba bayangkan Kashmir itu ya 20% wilayahnya itu dikuasai oleh Cina, lalu 30% oleh Pakistan, 40% oleh India. Gitu. Jadi coba kenapa mereka ingin menguasai? Karena di dalamnya itu ada national resources. Ya. Ada kekayaan alam yang Kekayaan alam. luar biasa. Begitu. Kalau saya boleh menyampaikan, oke, itu harus bertindak. Oke, harus bertindak. Ya, minimal mengumumkan seluruh potensi kekuatan dana gitu untuk mensupport itu Gaza. Iya. Apakah Oki punya kapasitas untuk masuk ke sana sehingga para rezim yang sekarang sedang berkuasa bisa melakukan tindakan yang nyata? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa Bincang Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini. Hari ini kita bersama narasumber yang juga sudah tidak asing lagi. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Beliau adalah Dr. HMS Suhari AM MMA sebagai Ketua Umum DPP Bakomubin, Badan Koordinasi Mubalik Indonesia. Benar ya, Pak ya? Betul. Oke, saya minta izin Mas saja kita panggil dengan panggilan akrab kita yaitu Abah Suhari. Ya. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengambil tema perbincangan yang ada beberapa nih, Bah, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membahasnya dan akan bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat ya, Bah. Ya. Yang pertama tentu saja ini adalah hal yang kemarin sangat sangat memberikan rasa duka bagi kita semua ya, Pak, terkait dengan perkembangan dari tentu saja di Palestina ya, Pak ya. Nah, sebenarnya kita ketahui bahwa korban jiwa yang wafat itu sekarang mungkin sudah lebih dari 40.000 mungkin ya, Pak ya, dan puluhan ribu lainnya yang luka-luka. Dan terakhir di masa gencatan senjata ya, Pak ya, bagaimana kita mendapatkan kabar duka yakni syahidnya pimpinan salah satu pimpinan dari Hamas yaitu Ismail Haniyah yang tewas pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 di Iran di semacam wisma atau hotel yang justru yang kita dapat kabar bahwa wisma dan hotel itu dikelola oleh Korps Garda Revolusi Iran tuh. Itu juga menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi ini sebagai rasa duka yang mendalam, dan terakhir kita dengar sudah ada penggantinya gitu ya, Pak ya. Baik, Bah, mungkin apa menurut Abah perkembangan terakhir tentang peperangan atau penjajahan di Palestina, di jalur Gaza, di Gaza khususnya ya, Pak ya. Karena ada yang menilai bahwa jika kekuatan-kekuatan lain ini juga ikut campur, ini bisa menjadi potensi perang dunia ketiga gitu ya, Pak ya. Apakah terlalu dini kita melihat seperti itu? Ya, baik. Terima kasih pemirsa yang saya muliakan. Problema Palestina ini memang problema yang panjang. Sejak 1947 sampai sekarang. Jadi memang Zionis Israel itu
memiliki dendam sejarah yang cukup panjang. Ya. Jadi tanah Palestina itu memang tanah rebutan antara Kristen, Yahudi dengan Islam. Nah, memang itu jatuh bangun ya kalau kita baca sejarah itu hingga sekarang. Dan Zionisme Israel ini, mereka memang punya tujuan untuk membangun Israel Raya, Ya. itu negara Israel, dan mereka merasa memiliki hak ya dari nenek moyang mereka itu dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman gitu. Ya sebenarnya kita juga mengakui gitu tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman gitu kan. Bagaimanapun itu kan ya dari turunan Adam alaihissalam Ya, ya. gitu kan. Bagaimanapun. Nah, jadi memang problema di Gaza ini ya cuma memang kalau saya melihat target dan sasaran Zionisme Israel ini itu tidak fair. Nah, itu. Jadi pecundang dia itu, dan jadi bukan perang terbuka dengan Hamas, Ya. begitu loh. Jadi sasarannya itu dia genocide, pembantaian habis-habisan terhadap rakyat sipil. Pada warga sipil ya. Ya dari dulu sampai sekarang. Nah itu dari sejak Yasser Arafat memimpin Palestina gitu kan sampai sekarang itu dia nggak peduli ya mau katakanlah brigade dari Hamas atau juga brigade dari Fatah dan lain sebagainya ya kalau itu boleh dihajar tapi dia memang ingin menghabisi Palestina itu supaya memang tidak ada negara Palestina itu kecuali Israel. Begitu. Jadi bagaimanapun saya melihat ini tidak akan pernah habisnya dan tidak ada endingnya. Begitu. Kenapa? Karena memang Zionisme Israel ini di backup oleh negara besar ya seperti Amerika dengan sekutunya. Nah, sekutunya Inggris, Perancis dan lain-lain termasuk juga Kanada, Australia begitu kan. Nah, cuma memang sekarang ini agak kewalahan gitu loh. Si Zionisme Israel ini menghadapi Hamas. Kenapa? Karena Hamas juga mendapat dukungan dari Iran, dari Hizbullah misalnya, juga dari Houthi, nah Syria, dan juga tidak terlepas daripada dukungan Rusia juga, begitu. Nah, sekarang karena Rusia bersekutu dengan Iran gitu ya, Pak. Ya, memang tidak bersekutu langsung dengan Hamas tentu saja. Tidak, tapi memang dia lewat Iran dan Putin, Presiden Rusia itu tahu betul bahwa memang Israel itu melakukan ketidakadilan, gitu loh. Berarti ini menyeret berbagai macam kekuatan besar di dunia gitu Pak ya. Betul. Sehingga ada yang mungkin berani menyimpulkan ini bisa menjadi potensi kepada perang besar gitu Pak ya ke depannya. Ya, saya kira pembantaian itu mendapat reaksi dunia. Bukan hanya dari dunia Islam tapi juga dari dunia Barat, Eropa dalam kapasitas masyarakat internasional. Kenapa? Mereka juga membenci karena pembunuhan ini kan rakyat sipil gitu loh. Yang jadi korban. Itu yang mereka tidak ingin begitu kan? Nah, itu yang problematik yang barangkali sekarang ini menjadi concern bagi dunia pada umumnya dan dunia Islam pada khususnya. Nah, sekarang menurut Abah Suhari apa yang harus dilakukan oleh khususnya dunia Islam ya Pak? Karena kita tahu bahwa bahkan negara-negara Arab lah di sekitar Palestina itu tidak melakukan apapun terkait ini. Bahkan kalau kita melihatnya dari jauh, bahkan negara yang ribuan kilometer jauhnya seperti Yaman dan Iran itu bahkan ikut membantu. Iya. Menurut Abah ini fenomena apa ini Abah Suhari? Kenapa negara-negara kuat
bahkan Arab Saudi yang punya kekuatan, salah satu kekuatan militer terbesar di dunia kan Arab Saudi ya. Ya, saya kira faktornya itu Mereka kena nggak mau. politik hegemoni dunia. Jadi Amerika dengan sekutunya ini kan dia itu menjadikan Timur Tengah itu ya menjadi sasaran empuk ya. Dan ada 3 faktor yang menurut saya itu dilakukan oleh negara-negara Barat maupun Eropa. Yang pertama tentang sumber daya alam. Ya, national resources itu emas hitam yang ada di Timur Tengah itu menjadi perhatian banget gitu loh. Nah, emas hitam di situ kan minyak ya, begitu. Yang kedua, bagaimana Barat juga menanamkan ideologi mereka. Ya. Ya, ideologi kapitalisme gitu, sekularisme supaya mereka ini lepas dari kekuatan Islam itu sendiri, begitu. Nah, yang ketiga, bagaimana negara-negara ini under control by Barat, Western countries itu. Itu tiga aspek itu sejak setelah Perang Dunia sampai sekarang tuh masih berlaku dan berkembang. Mas Sori mau ngomong bahwa negara-negara di sekitar Palestina itu bukan yang berdaulat gitu ya. Iya, tidak berdaulat penuh. Tidak berdaulat penuh. Tidak berdaulat penuh. Artinya 3 faktor tadi, gitu loh. Karena memang Barat ini punya kelebihan dari segi sains dan teknologi militer. Nah itu, sehingga teknologi militer ini kan dijual kemana-mana dan itu punya konsesi tersendiri, begitu kan? Termasuk juga ke Indonesia, gitu. Abah Sari, terkait dengan aspek legal kan baru-baru ini Mahkamah Internasional itu sudah memutuskan bahwa negara Zionis Israel itu memang ilegal. Iya. Itu sudah selesai di situ. Iya. Sudah selesai di situ. Artinya secara regulasi sebetulnya dunia bisa melakukan tindakan. Kita tahu bahwa di belakang Zionis itu ada Amerika dan lain-lain. Iya. Memang dilemanya begini, kita punya organisasi Islam internasional yang dipanggil itu OIC, Organization Islamic Conference, atau dalam bahasa Indonesia itu OKI, Organisasi Konferensi Islam. Tetapi itu juga tidak signifikan, begitu. Dia hanya berbicara masalah sosial, ekonomi, begitu. Nah, kemudian masalah lainnya, tapi tidak dalam kapasitas bagaimana OKI ini juga bisa menekan ya Israel itu misalnya. Kenapa? Karena di belakang Israel itu ada Amerika. Nah itu. Jadi memang ini seperti lingkaran setan kalau saya melihat begitu dan sangat dilematis. Sehingga nasib umat Islam di dunia ini dimanapun itu menjadi permasalahan tersendiri. Ya, termasuk Kashmir juga. Itu juga satu masalah tersendiri. Coba bayangkan Kashmir itu ya 20% wilayahnya itu dikuasai oleh Cina. Lalu 30% oleh Pakistan, 40% oleh India. Gitu. Jadi coba kenapa mereka ingin menguasai? Karena di dalamnya itu ada national resources, ada kekayaan alam yang luar biasa, gitu. Itu menjadi ya dunia Islam menjadi rebutan begitu loh oleh negara-negara Barat dan Eropa. Menurut Abah Sohari, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh dunia Islam gitu, Bah ya? Baik itu negara, baik itu organisasi. Kita kan tidak bisa biarkan ini begitu saja pembantaian terjadi sedemikian rupa yang dilakukan sistematis. Ya, kalau saya boleh menyampaikan, OKI itu harus bertindak. Oke, harus bertindak. Ya, minimal mengumumkan seluruh potensi kekuatan dana gitu untuk mensupport itu Gaza, untuk mensupport itu mujahidin yang ada di Gaza agar mereka itu juga memiliki kekuatan ya tambahan amunisi
persenjataan Ya. sehingga mampu melawan Israel. Katakanlah tidak usah mengirim ini militer, tapi kekuatan dana itu harus disupport oleh dunia Islam. Kira-kira Oki bisa nggak, Pak, menekan atau apa ya, kepala-kepala negara atau negeri-negeri Islam yang ada khususnya di sekitar Palestina ini juga untuk ikut bertindak gitu. Iya. Apakah Oki punya kapasitas untuk masuk ke sana sehingga para rezim yang sekarang sedang berkuasa bisa melakukan tindakan yang nyata? Ya, negara-negara Muslim yang di bawah Oki itu kan mereka juga menjadi anggota PBB dan mereka juga bisa mengirim pasukan perdamaian, begitu kan? Jadi kalau seluruh negara-negara Muslim ini mengirim pasukan perdamaian untuk tidak terjadinya genocide, begitu, itu satu langkah yang sangat strategis menurut saya. Dan itu harus dilakukan oleh OIC ya, OIC. Organization Islamic Conference atau OKI dalam bahasa Indonesia, Organisasi Konferensi Islam. Itu sangat penting sekali begitu. Baik, Pak. Ya.